Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tak lupa kita panjatkan syukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, sehingga kita masih diberikan keselamatan serta kesehatan. Untuk video tutorial kali ini akan kita bahas soal kedua dan soal ketiga dari kegiatan program peningkatan kompetensi peserta didik SMK yang diselenggarakan oleh P2KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Video tutorial ini menyajikan bagaimana menyelesaikan soal-soal praktek yang ada di skema sertifikasi teknisi akuntan junior, khususnya unit kompetensi mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Langsung saja kita lihat soal kedua dan ketiga dari materi pelatihan peningkatan kompetensi peserta didik SMK, khususnya untuk kompetensi keahlian keuangan dan lembaga. Untuk soal kedua di sini bagaimana menerapkan fungsi finansial dalam paket program pengolah angka atau spreadsheet. Fungsi-fungsi finansial dalam paket program pengolah angka salah satunya adalah fungsi penyusutan. Nah, untuk penyusutan sendiri ada beberapa metode penyusutan. Kalau di akuntansi penyusutan ada metode garis lurus, jumlah angka tahun, satuan unit produksi atau jam kerja mesin, serta penyusutan saldo menurun. Langsung kita lihat ke soal 2. Di sini ada narasi bahwasanya pada tanggal 2 Januari 2022 PT Antikorina membeli mobil dengan harga perolehan 185 juta. Mobil ditaksir memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Pihak manajemen menetapkan metode penyusutan atas mobil tersebut dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Dengan narasi seperti ini, maka kita akan membuat tabel penyusutan dengan metode penyusutan jumlah angka tahun. Sementara soal ketiga dari materi pelatihan peningkatan kompetensi peserta didik SMK untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga adalah pembuatan grafik dari data penjualan sepeda motor. Nah, untuk soal ketiga ini berarti menggunakan fungsi grafik pada paket program pengolah angka tersebut. Langsung saja kita praktekkan bagaimana menyajikan fungsi finansial, khususnya membuat tabel penyusutan dan fungsi grafik, bagaimana menyajikan grafik yang diinginkan dalam paket program pengolah angka. Kita lanjutkan untuk soal yang pertama pada video tutorial sebelumnya. Pada soal pertama di video tutorial yang pertama kita sudah lihat bahwa soal pertama, soal 1 sudah kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya untuk menambahkan soal kedua dan ketiga, kita tambahkan sheet pada spreadsheet kita. Kita klik untuk menambahkan new sheet di sini. Karena ada 3 soal, kita buat 3 sheet. Setelah kita buat 3 sheet, sheet pertama kita ganti namanya atau sheet 1 kita rename menjadi soal 1 dengan cara double klik di sheet pertama. Nah, setelah itu kita ketik soal 1. Untuk sheet kedua kita ganti nama sheetnya menjadi soal 2 dengan cara sama, double klik untuk sheet keduanya. Kita ketik soal 2.
Dan soal ketiga kita akan ubah sheetnya menjadi soal ketiga. Langsung di soal kedua, yaitu membuat tabel penyusutan metode jumlah angka tahun. Langkah pertama yang akan kita buat adalah kita tulis di baris pertama kolom A itu harga perolehan. Harga perolehan. Baris keduanya umur ekonomis. Baris ketiga nilai sisa. Oke. Kemudian harga perolehan 185 juta kita ketik di kolom C supaya ada jeda. Ingat di kolom C, kolom tersendiri dengan nulisnya 185 juta tanpa tanda baca. Untuk umur ekonomis 5 tahun juga diketik tanpa tanda baca, ketik angka 5. Dan nilai sisa 80 juta diketik tanpa tanda baca juga. Oke. Selanjutnya, untuk memunculkan mata uang rupiahnya bisa kita format cell, number, kita klik counting, ya sudah muncul. Berikutnya di nilai sisa juga sama, format cell, number, counting. Untuk umur ekonomis, supaya muncul umur ekonomisnya 5 tahun, maka kita format cell menggunakan fungsi custom. Format cell, custom, sama di soal yang pertama tadi untuk tulis jam. Di bawah jenderal ketik nolnya yang 1, berikutnya di bawah tab kita ketik nolnya spasi baru tanda petik 2, kita ketik tahun. Nah, petik 2. Dengan demikian sudah muncul 5 tahun. Setelah itu kita oke. Berikutnya kita membuat judul PT Anti Corina. Nah, kita bisa buat di baris ke-5, bisa kita buat baris ke-5 di kolom A, kita ketik PT Anti Corina. Di situ ada tabel penyusutan mobil. Ada judulnya tabel penyusutan mobil. Terus metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode penyusutan angka tahun. Kita lengkap satu baris, kita masuk baris ke-9. Kita tulis tahun ke. Kolom B kita ketik penyusutan sesuai tabel. Kita buat tabel dengan yang ada di soal. Oke. Berikutnya tahun ke. Di kolom A tahun ke, di situ ada tahun ke-1 dan ke-5, kita klik 1, baru kita blok ke bawah, kita menggunakan format
di home, ada fill, ada series, step value 1, stop value 5. Nah, jadi kita akan membuatnya secara otomatis. Stop value itu nilai akhir, number terakhirnya berapa. Kalau di sini kita 100, maka nanti akan muncul 100. Di sini karena kita numbernya 5, kita ketik 5. Maka sudah otomatis muncul 1 sampai 5. Berikutnya kita menggunakan rumus finansial untuk penyusutan. Di sini metode penyusutan jumlah angka tahun. Maka kita menggunakan rumus sum year digit SYD. Kita ketik sama dengan SYD. Kita lihat sintak. Sintak itu rumus yang kita masukkan. Di sini ada cost, salvage, life sama period. Di sini cost. Cost adalah harga perolehan. Maka kita klik sel harga perolehan, yaitu ada di sel C1. Klik. Berikutnya salvage. Salvage adalah nilai sisa. Nilai sisa ada di kolom C3, maka kita klik. Di sini pemisah sintak di laptop saya adalah titik koma. Perhatikan sintak kalian. Maka di situ ada pemisah sintaknya koma atau titik koma. Kalau koma, maka pemisah sintaknya gunakan koma. Kalau titik koma seperti laptop saya, maka akan gunakan titik koma. Kita klik sel salvage, nilai sisa. Berikutnya, sintak berikutnya adalah life. Life adalah umur ekonomis. Berarti kita klik umur ekonomis ada di C2. Oke. Setelah itu period atau tahun penyusutan. Maka kita klik sel tahun ke. Oke, tutup kurung enter. Nah, maka penyusutan di tahun pertama 35 juta. Apakah rumus di penyusutan tahun pertama ini bisa di-copy ke bawah? Ini belum bisa, karena kita harus mengabsolutkan. Untuk itu, supaya ini bisa di-copy ke bawah, harus diabsolutkan. Kenapa tidak bisa? Karena di sini menggunakan rumus yang ada di sini. Bahwasanya kalau kita tarik ke bawah, maka ini akan turun ke bawah juga rumusnya. Nah, bisa kita praktekkan kalau tanpa menggunakan absolut. Nah, tidak bisa. Nah, untuk mengatasi ini harus kita gunakan format fungsi absolut seperti yang ada di ketentuan pengerjaan. Itu yang kita absolutkan adalah harga perolehan. Harga perolehan di sel C1 kita absolutkan dengan cara memberi tanda dolar atau F4. Demikian juga nilai sisanya juga kita absolutkan dengan tanda dolar. Umur ekonomis C2 kita absolutkan dengan tanda dolar. Untuk tahun penyusutan tahun pertama, kedua, dan ketiga tidak diabsolutkan supaya otomatis turun ke bawah nanti selnya. Oke, setelah kita enter, maka dengan demikian ini sudah bisa kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah maka akan muncul. Oke. Berikutnya, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan di dalam teori akuntansi adalah penyusutan itu sendiri. Akumulasi penyusutan merupakan jumlah dari penyusutan. Kalau tahun pertama berarti ya penyusutan tahun pertama. Akumulasi penyusutan tahun kedua berarti penjumlahan penyusutan tahun pertama dan penyusutan tahun kedua. Jadi intinya akumulasi penyusutan adalah penjumlahan dari beban penyusutan tiap-tiap tahun. Di mana mau dilakukan. Kalau tahun pertama berarti akumulasi penyusutan sama dengan tahun pertama. Akumulasi tahun kedua berarti sama dengan
penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Akumulasi tahun ketiga berarti penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun ketiga. Itu secara teori di akuntansi. Untuk mempermudah menghitung akumulasi penyusutan, bisa juga dilakukan bahwasanya penyusutan tahun pertama merupakan penyusutan tahun pertama juga. Akumulasi penyusutan tahun kedua berarti juga bisa dihitung dengan cara akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Akumulasi tahun ketiga bisa juga dihitung dari akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun pertama. Maka untuk menghitung akumulasi penyusutan tahun pertama, kita cukup menggunakan sama dengan kita ambil penyusutan tahun pertama sama dengan kita klik penyusutan kolom pertama, yaitu B10, enter. Oke. Untuk menghitung akumulasi penyusutan tahun kedua, kita gunakan rumus sama dengan akumulasi tahun pertama, berarti ada di C10, kita klik, ditambah penyusutan tahun kedua. Oke, enter. Maka rumus ini bisa kita copy nantinya. Kita copy, kita tarik ke bawah. Maka akan tercopy. Pak, kok di sini ada pagar-pagar? Jangan khawatir, nggak usah takut. Kalau kalian muncul pagar seperti ini artinya lebar kolomnya tidak mencukupi, maka tinggal tarik kolom yang atas. Nah, kelihatan. Oke, selanjutnya nilai sisa. Nilai sisa atau nilai buku dalam teori akuntansi adalah harga perolehan dikurangin akumulasinya. Maka untuk mengisi nilai sisa di sini kita menggunakan rumus matematika, yaitu sama dengan harga perolehan ada di C1, kita klik, dikurangin akumulasinya. Oke. Apakah ini bisa langsung bisa di copy ke bawah? Belum bisa, harus ada yang diabsolutkan. Karena dasar pengurangan kita itu semua dari harga perolehan 185 juta ini, maka bisa absolutkan, yaitu sel C1 di harga perolehan kita absolutkan dengan cara memberi tanda dolar atau F4. Kalau sudah kita absolutkan, baru rumus ini bisa kita tarik ke bawah. Maka sudah selesai. Ini tabel penyusutan metode jumlah angka tahun. Terus bagaimana kalau metodenya garis lurus? Untuk metode penyusutan garis lurus, ya, kita tinggal rumusnya saja yang ingin kita ubah. Ingat, metode garis lurus berarti konsepnya penyusutan tiap-tiap tahun sama jumlahnya. Maka untuk menghitung penyusutan metode garis lurus, di kolom penyusutan rumusnya kita ubah menjadi SLN, straight line number, yaitu line number garis lurus, ya, sama dengan SLN. Kita lihat sintaknya sama, cost berarti harga perolehan, terus sale effect berarti nilai sisa, ada life berarti umur ekonomis. Kenapa tidak menggunakan tahun pertama, kedua, dan ketiga? Ingat kembali konsep akuntansi bahwasanya penyusutan garis lurus tiap-tiap tahun penyusutannya jumlahnya sama. Setelah itu kita enter. Terus karena metode penyusutannya sama untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat, ya tinggal kita ambilkan saja dari data penyusutan sebelumnya. Nah, tinggal tarik ke bawah. Atau kita absolutkan, semua diambilkan dari B10, kita absolutkan dengan cara F4. Oke, maka bisa kita tarik ke bawah, otomatis akan sama. Ini kalau metode
penyusutan garis lurus. Kita kembalikan sesuai dengan soal, metode penyusutan kita adalah metode jumlah angka tahun. Kita kembalikan. Oke. Terus untuk merapikan tampilan ini kita buat bordernya seperti yang soal pertama. Kita klik kanan, kita format cell, kita klik border, outline bordernya kita pilih yang tebal, insertnya pilih yang tipis saja. Nah, sudah jadi, tinggal merapikan tahunnya saja supaya di tengah-tengah, dan supaya ini rapi, kita centerkan. Untuk di tahun pertama kita center, tahun ke-nya kita berteks supaya menyesuaikan kolomnya. Kalau kita tarik akan sudah kelihatan tahun ke. Nah, untuk yang akumulasi penyusutan sama kita berteks. Kita sudah kelihatan rapi. Untuk membedakan judul kolom boleh di judul kolomnya outline-nya buat yang tebal. Ini hanya sifatnya untuk tampilannya supaya kelihatan rapi. Demikian tadi untuk soal kedua, membuat tabel penyusutan. Untuk judul tabelnya kalau mau dirapikan tinggal dirapikan. Ini kita merger, kolomnya kita merger, akan kelihatan rapi di tengah. Merger. Kalau nama PT-nya mau dibuat besar atau di bold, tebal ya tinggal kita klik saja. Ini soal kedua telah selesai. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini adalah menyajikan laporan dalam bentuk grafik. Ini soal ketiga. Soal 3. Oke. Kita di baris pertama, kolom A, kita ketik nama perusahaannya, PT Antikorina, daftar penjualan motor, daftar penjualan motor, minggu kedua, bulan Februari 2022. Oke, kita lengkap satu baris, kita baris kelima, di situ kita ketik nomor, kolom B-nya merek motor, kolom C-nya tanggal. Sesuai dengan ketentuan tanggal ini kita menggunakan fungsi date. Maka untuk menggunakan fungsi date diperhatikan penulisan tanggalnya. Perhatikan penulisan tanggal, kita harus melihat settingan tanggal yang ada di PC kita pojok kiri bawah. Pojok kanan bawah ya. Di pojok kanan bawah ada format tanggal. Di sini format tanggal saya adalah 12 Februari 2022 dengan format 12/2/2022. Jadi format tanggal yang settingan di PC atau laptop saya adalah settingannya tanggal, bulan, tahun. Kalau settingan tanggal kalian bulan, tanggal, tahun, maka pengetikan di kolom C ini juga mengikuti settingan tanggal, yaitu bulan, tanggal, tahun. Bulan, tanggal, tahun biasanya settingan untuk regionalnya adalah Amerika. Ya, kalau settingan Indonesia, tanggal, bulan, tahun. Oke, kita langsung ketik tanggal, bulan, tahun. Itu tanggal 7 bulan 02 tahun 2022. Oke. Nah, untuk mengetik tanggal 8, 9, 10, 11, 12
kita tidak perlu ketik, tapi kita akan menggunakan format secara otomatis. Kita coba tarik, maka sudah muncul. Kita tarik saja, kita tarik. Ini kok tidak kelihatan Pak? Berarti formatnya lebar kolomnya kurang lebar. Ya tinggal kita format kolom width, kita lebarkan menjadi umpamanya 14. Nah, ini sudah muat. Terus format tanggalnya di sini, format tanggalnya pendek ya, artinya tidak memuat tanggal 7 Februari. Nah, kita atur saja format cell lagi, format cell, kita ke number, kita ke date, lokasinya pilih yang Indonesia, jangan English Indonesia, tapi kita langsung pilih Indonesia. Kita cari formatnya Indonesia. Oke, setelah kita kita lihat lagi format selnya, kita pilih tanggalnya yang formatnya lengkap 14 Maret 2012 contoh di saya. Tinggal kita oke ya, kita pilih format yang lengkap. Maka di sini Pak kok nggak kelihatan lagi, nggak usah khawatir, ini artinya lebar kolomnya tidak mencukupin. Kita kurang lebar, kita lebarkan sini 16 ya, 16 mat. Oke, baik. Selanjutnya kita isi masing-masing kolom. Kita isi masing-masing kolom. Oke. Untuk number 1 sampai 5 sama, kita buat series saja, file series, ketik 5. Oke, kurang 1. Stop value-nya 5. Oke. Oke, merek motor kita ketik manual. Setelah ketik manual, selanjutnya untuk pengetikan jumlah sepeda motor yang terjual sesuai dengan ketentuan pengerjaan, bahwasanya untuk memunculkan satuan produk yang terjual atau unit, kita nanti menggunakan format cell, terus pilih custom. Kita input data terlebih dahulu 140, kita isi semua dulu datanya, baru nanti kita masukkan format cellnya kalau sudah terisi semua. Kita isi terlebih dahulu datanya. Oke, kita isi terlebih dahulu. Nah, ini ada kelebihan angka 290, 123, 82, terakhir 12, 214, 153.
berikutnya untuk yang barang yang terjual, unitnya, satuannya kita menggunakan format cell. Kita pilih number ke custom sama semuanya. Buat general pilih 0, kemudian spasi, ketik unit. Kalau unit di sini ketik manual, maka data ini tidak bisa dilakukan penghitungan atau tidak bisa digunakan rumus. Selanjutnya di atas supaya rapi dulu, kita merger ke kolomnya, merger. Untuk nama perusahaan bisa kita buat lebih besar ukurannya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi grafik. Untuk membuat grafik, langkah-langkahnya adalah data yang akan kita buat kita blok terlebih dahulu. Maka dari sini dari number kanan kita blok. Setelah kita blok, baru kita pilih insert. Nah, di sini banyak grafik. Grafik yang diminta dalam soal adalah grafik kolom atau bar. Nah, untuk menyajikan laporan dalam bentuk grafik, ini harus disesuaikan dengan datanya. Grafik batang akan lebih tepat untuk menyajikan kumpulan dari beberapa data. Untuk menyajikan kumpulan dari beberapa data, membandingkan data yang satu dengan data yang lain, lebih tepat menggunakan grafik batang atau grafik kolom. Intinya, kalau dalam penyajian data itu ada beberapa populasi atau ada beberapa data yang ingin dibandingkan, maka menggunakan grafik batang. Tetapi apabila data itu hanya untuk mengetahui perubahan dari data tunggal atau datanya satu, ingin ditahu perubahannya, ini lebih tepat menggunakan grafik garis atau line. Contoh untuk penyajian grafik line, ini contoh perkembangan kasus COVID di Jakarta dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari di Jakarta saja. Maka lebih tepat menggunakan grafik garis, akan ketahuan perkembangan data tersebut, lebih mudah dibaca. Tetapi apabila ingin menyajikan perkembangan COVID di Jakarta yang terdiri dari 5 wilayah kota, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Selatan, Barat, dan Utara, lebih tepat menggunakan grafik batang. Terus bagaimana kalau menyajikan suatu data atau populasi, ingin mengetahui populasi yang ingin ditonjolkan, ya, salah satu populasi ingin ditonjolkan, maka lebih tepat menggunakan grafik pi atau grafik lingkaran, atau ada yang bilang grafik donat. Ya. Oke, sesuai dengan soal, maka akan kita buatkan grafik dalam bentuk kolom. Maka kita klik di sini insert kolom atau bar chart. Setelah itu kita pilih yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita pilih yang 3 dimensi saja. Setelah pilih 3 dimensi, baru kita pilih model grafik seperti apa yang akan kita inginkan. Ya, grafiknya modelnya seperti apa yang kita inginkan. Ini beberapa contoh grafiknya. Nah, ini contohnya lebih enak dilihat. Ini juga bisa kita lihat samping kanan kirinya, juga bisa kita lihat. Ya, kita pilih yang ini aja yang lebih tepat. Oke, kita klik. Selanjutnya chart title ini kita klik untuk memberikan judul grafik. Kita klik, kita tag di sini PT Anti Corona, ya, sesuai dengan judulnya. Ya, kita
hapus dulu datanya, terus kita ketik judulnya PT Anti Corona, enter. Untuk jenis grafiknya daftar penjualan motor, terus ini minggu ke 2 Februari 2022. Oke, ini bisa ukuran hurufnya bisa kita perkecil, bisa ini kita klik, kita gabung. Nah, ini bisa kita pilih sebutnya ya, kecil aja. Oke, setelah itu apakah sudah selesai? Belum. Grafik ini akan kita pindahkan di dalam sheet soal nomor 3 atau ke sheet baru. Maka untuk memindahkan grafik ini bisa kita klik kanan ya, dalam lingkaran grafiknya kita klik kanan, kita cari, klik kanan. Nah, terus kita move chart. Move chart di sini apabila grafik hasil grafik ini akan dijadikan satu di sheet soal 3, maka kita pilih yang object in soal 3. Apabila kita ingin membuat baru, kita tinggal new sheet saat yang pertama ya, kita buat cara yang kedua. Ini kita sheet yang kita buat yang baru saja, kita klik new sheet di chart 1, kita oke. Nah, maka di sini sudah ada chart untuk grafik. Kita kembali ke soal 3. Terus Pak, bagaimana cara menyajikan grafik dalam bentuk line sama P atau scatter dan lainnya? Ya tinggal ini data sudah di blok, kita tinggal insert, tinggal kita pilih. Contohnya kalau line seperti ini tinggal klik. Nah, ini bentuk line-nya. Seandainya bentuk line, ini contohnya bentuk line akan seperti ini, maka datanya tidak akan cocok, kurang bagus ya, ini kurang bagus. Ini seandainya bentuknya line. Seandainya mau bentuk grafik bentuknya P, ya tinggal kita klik P-nya. Nah, ini juga kurang cocok. Nah, ini bentuk P-nya. Ini seandainya dalam bentuk P. Bentuk P, maka tidak, ini juga tidak cocok karena ini datanya nggak pas. Ya, data yang disajikan tidak pas karena beberapa unitnya tadi. Oke, demikian tadi pembahasan soal kedua dan ketiga untuk mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, yaitu menyajikan fungsi finansial dan menyajikan laporan dalam bentuk tabel dan grafik ya. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan serta kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.